Pejob pertama kali itu cuman dikasih nasi kotak gitu. Sampingan foto 2 sampai 5. Yoms bre, balik lagi sama gua si Embel. Yoi. Oke, kali ini gua pengen ini ya, sharing ke kalian, tentang pengalaman gua pernah menjalani sebuah bisnis fotografi ya, bareng tim gua ya, namanya Foto Cisco. Yo. Kenapa namanya itu? Karena itu nama belakang gua. Kagak, canda. Itu bikinan gua sama teman gua, ada satu namanya Mail. Nah, sini gua pengen sharing ke kalian semua gitu kan, yang baru mau mulai atau yang baru mau ngebangun atau yang berencana mau bikin bersama timnya atau sendiri gitu kan. Nah, ini gua pengen sharing pengalaman gua, siapa tahu bisa berguna buat kalian. Oke. Jangan lupa sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di like, comment, and share video ini gitu kan. Siapa tahu bisa berguna juga buat yang lain dan bikin gue semangat juga. Oke, jangan lupa di subs. Oke, kita cus ke videonya. Oke, jadi dimulai dulu kali ya dari pas gua belajar foto dulu kali ya. Pas pertama kali belajar foto itu di tahun 2013 kayak ya, 13. Coba-coba lah ibaratnya, karena baru ada kamera, yaitu punya ponakan gue. Ada itu Nikon berapa ya? Nikon lupa gue, Nikon seri berapa, pokoknya 4 digit lah, 3000 berapa gitu. Nah, itu gua sana minjem ya. Gua nggak ngerti tuh ISO, shutter speed, bukaan gitu-gitu, gua nggak ngerti ya. Itu gue belajar di Google dulu ya. Dulu kan YouTube belum terlalu booming banget ya. YouTube dulu belum terlalu booming banget. Jadi gue belajarnya lewat Google. Ya udah, belajar sendiri aja. Atik. Nih ISO apa? Nggak ngerti gue. Pakai settingan auto aja udah. Kayak gitu gue pertama minjem. Terus dengan kamera yang tadi gue minjem itu gue coba hunting ya, belajar sendiri gimana caranya gini. Pertama belajar kamera itu otodidak sendiri. Sama nanya ini juga sih, sharing sama teman-teman yang udah pada lebih bisa gitu di suatu organisasi yang dulu gue ikutin. Itu gue nanya namanya Wirya, Ko Irwan, udah pokoknya itulah. Gue nanya sama mereka yang lebih jago sharing gimana caranya gini. Sampai gue kuliah tuh ada pelajaran fotografi di semester berapa ya? Semester 3 kayak, semester 3. Nah, itu yang diajarin di sana pun cuman dasar-dasarnya doang gitu, kayak pengertian ISO, terus triangle gitu, exposure gitu-gitulah. Nah, itu mah bukan sombong nih. Ya, tapi gue udah tahu gitu ya. Jadi ya di kampus cuman dapet satu mata pelajaran doang, yang ya sisanya ya belajar sendiri gitu. Ibaratnya otodidak lah, sama sharing sama temen-temen gitu. Kalau sekarang kan udah enak tuh belajar, lu bisa lihat YouTube. Udah banyak banget di sini di YouTube. Lu mau cari tentang apa juga adalah. Nah, jadi itu di tahun 2014 berarti ya. Nah, itu gue dikasih pilihan tuh, mau kan gue udah ngumpulin duit nih sebagian gitu. Terus kasih pilihan nih, mau beli laptop buat kuliah apa kamera gitu buat hobi. Dan gue milihnya kamera, gue milih kamera. Dan akhirnya di tahun 2014 atau 2015 gitu, lupa gue, itu baru punya kamera sendiri di tahun kamera sendiri, yaitu Canon 60D. Nah, itu kamera pertama gue sampai sekarang sih, ini yang gue pakai syuting Canon 60D. Belum ganti-ganti. Lu berapa tahun tuh ya? 5 tahun kayak. Hampir 6 tahun nih, 60D awet dia. Nah, jadi di situ gue milih beli kamera daripada laptop gitu. Dan akhirnya kuliah gue juga kesusahan. Karena jurusan gue kan visual communication design, animasi. Nah, itu kan butuh spek yang gede. Ya gitulah. Ada susah sih, ada salah sebenarnya gue beli kamera di timing di situ, bukan beli komputer gitu ibaratnya. Kita langsung next aja ya. Terus di tahun 2016 kayaknya. Nah, itu gue bangun Foto Cisco ini sama temen gue si Mail namanya.
Nah ya gue bangun ini untuk foto-fotoin event gitu, event-event di nightclub, event-event di birthday gitu. Nah gue bikin ini sama si Mail itu ya. Oh iya, gue juga ada satu cerita nih. Dulu tuh pernah ada ya yang nawarin nih, Van, ya Pak, fotoin video dong. Teman gue, besok gue graduasi gitu, graduation gitu. Besok gue graduation nih, fotoin gue dong di studio ini. Nah, di tahun itu 2015-2016 kayak lupa gue nggak ngerti cuy. Gimana caranya foto di studio gitu. Gue aja nggak punya studio. Itu sebelum pelajaran di kampus. Pokoknya gue nggak ngerti lah tentang perstudioan itu, setting lightingnya gimana, setting ininya gimana. Tapi gue okein. Oke, berangkat. Nekat tuh bre, nekat. Tapi gue saranin ke kalian janganlah. Kalau itu kan momen-momen orang ya, penting gitu. Ibaratnya ya kalau misalnya nggak bisa ya bilang nggak bisa gitu. Tapi kali ini karena temen deket ya gue okein gitu. Tapi lu juga prepare sih, cari-cari di Google. Cuman kayak teorinya doang kan, teori beda ya sama praktek langsung gitu. Pas sampai di sana, foto nih gimana nih cara setting lampu-lampunya gitu, setting lightingnya lah gimana. Gue minta tolong ke si engkong-engkongnya tuh di situ. Tolongin dong settingin ini lightingnya gimana. Tadi dia minta cas lagi anjing. Dan akhirnya nggak jadi kan karena minta cas lagi. Ya udahlah, asal tembak-tembak aja ya, akhirnya gitu. Tapi hasilnya memuaskan sih, maksudnya ya dia juga seneng gitu, temen gue juga seneng ya. Walaupun emang ada beberapa karena shutter-nya kegedean ya, itu di bawah fotonya itu ada garis-garis hitam beberapa ya. Itu ya gua crop aja itu mah, salah satu caranya. Jadi banyak foto yang setengah badan. Itu salah satu cerita. Jadi kalau misalkan kalian rasa kalian bisa gitu ya sikat aja udah. Tapi jangan bisa-bisa cuma modal nekat doang, nggak boleh juga itu, soalnya kan momen orang ya. Nah kita lanjut lagi ke yang tadi foto Sisko ya. Nah di tahun pertama gue itu, gue dapet 2017 apa 16 ya, lupa, 16 kali ya, iya lupa gue. Nah itu kondisinya gue cuma punya lensa standar ya sama lensa fix gitu. Terus ada kayak macam akad gitulah. Nah lensa standar gue error gitu. Akhirnya gue pakai lensa fix ya. Ya udahlah, gitulah. Kalau lu dokumentasiin event kayak gitu cuma punya lensa fix, pusing bre. Lu nya yang harus mundur jauh gitu. Tapi aman, soalnya kan ada teman gue juga sebelah yang videografer, gue suruh foto, bantu foto juga lah. Itu berapa kali untuk yang weddingan ya. Yang pertama kali ya awal-awal namanya lu baru start gitu ya. Ya lu jangan mengharapkan ibaratnya budget gitu. Maksudnya bayaran yang oke gitu. Namanya baru mulai mah gas aja dulu, besarin nama dulu gitu ibarat. Terus di tahun 2018 ada teman pertama gue berdua ya. Terus di tahun 2018 itu ada temen gue masuk satu, namanya si A. Jadi gue bertiga. Nah mulai di sini udah mulai tuh banyak project weddingan dari misalkan agama ini itu banyak lah. Tapi gue lebih banyak di sangjit sama pemberkatan ya, soalnya di weddingan tuh kebanyakan udah pada sepaket sama makeup artis gitu ya, sama makeup artis sama catering, banyak yang udah sepaket lah. Karena ini gue freelancer, gue nggak nyebar, maksudnya nggak nyebar proposal ke tempat nikah gitu enggak, karena ini buat sampingan doang gitu ibaratnya ya. Jadi ya gitu, kebanyakan di sangjit pemberkatan ya sama akad, kebanyakan di situ projectnya ya. Sampai sekarang sih masih jalan terus, tapi udah mulai jarang ya karena lagi pandemi kayak gini, susah, ngeri juga bre, ngeri ya. Tapi di sini gue pengen kasih tips and trick gimana sih kalian persiapan kalian untuk memulai sebuah bisnis di dalam bidang fotografi ya. Oke, langsung aja. Yang pertama itu gear. Gear udah yang paling penting dah. Masa lu foto nggak ada gearnya gitu, gearnya kamera. Gear, siapin gear yang oke. Jangan cuma satu lensa gitu ya, 2 atau 3 lah. Satu fix, satu lensa sapu jagat, satunya lagi lensa wide gitu. Itu bisa. Siapin gear-gearnya, tripod, terus stabilizer, terus lighting, terus memori. Terus yang kedua, nah kalian mau jadi seorang solo fotografer atau jadi sebuah tim gitu. Nah kalian kalau pengen
bikin tim, ya bentuk tim sama tim kalian. Cari tim yang bisa nge-backup kalian lah, ibaratnya kalian di foto, cari orang videographer gitu. Dan cari tim itu gue juga ada masukan nih, untuk awal-awal start cari yang nggak mikirin tentang perbudgetan lah atau pembagian gitu, sama-sama ngebangun dari bawah dulu gitu perjanjiannya. Nah itu ngomong apa gue ya pokoknya carilah temen lu yang kira-kira solid sama lu gitu. Itu yang kedua, tentuin brandingnya, kalian tuh mau bikin tim apa mau solo. Terus yang ketiga itu link buat sosmednya. Dulu sih IG masih baru muncul ya, kayak IG baru terkenal tuh 2016 kayak IG. Dulu lebih ke Facebook ya, Facebook. Nah sekarang kan ada IG udah booming banget, IG, TikTok gitu-gitu. Nah kalian pergunakan itu IG, TikTok, Facebook, semua sosial media lah, sikat bikin branding yang bagus dari awal gitu. Sama sebar link juga ke rumah nikahan gitu, atau ke MUA atau ke bridal atau kemana itu kalian sebar. Nah itu yang gua nggak terlalu lakuin kemarin karena emang gua juga kemarin sambil kerja juga ya, jadi waktunya rada susah untuk luangin bikin proposal gitu-gitu, ngajuin ke sana itu susah. Nah untuk kalian semua, saran gua kalau misalkan kalian mau baru mulai, barlah branding kalian sebagus mungkin, seluas mungkin, biar nama brand kalian tuh bisa lebih dikenal banyak orang. Terus yang keempat tuh tentang backup. Ini saran sih, beli memori yang Extreme Pro gitu. Memori yang bisa foto dan video lah, intinya bahasa gampangnya gitu. Di memorinya jangan beli yang ecek-ecek gitu ibaratnya, karena suatu waktu kalian akan saling membackup mungkin ya, sama karena masih baru mungkin akan suatu waktu saling backup. Cara tim foto dan tim video akan saling backup mungkin suatu waktu, karena satu dan lain hal, karena teori itu beda bre sama praktek di lapangan ya, pasti ada aja kendalanya. Dan memori itu adalah nyawanya kalian, ibaratnya belilah memori sebagus mungkin lah, karena kalau misalnya memori error terus ngehang, nggak bisa ngejepret, atau memorinya tiba-tiba kehapus semua, nah itu yang fatal sih. Jangan sampai lah, kalau bisa pas lagi foto juga bawa laptop langsung di backup, atau setelah fotonya langsung di backup, biar nggak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oh sejauh ini sih gue belum pernah ada kendala di masalah data, tapi gue ingetin di hal itu paling penting ya, beli memori yang bagusan lah. Terus yang kelima, harga ya, price list. Nah kalian survei lah ke beberapa studio yang lain tuh di range harganya berapa ya. Nah kalian tuh pilih tim kalian tuh mau yang di range harganya, ambil harganya yang jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah juga ya, setengah-tengahnya lah. Tapi kalau baru mulai ya jangan pikirin harga lu sih, itu cari referensi harga itu buat data aja, harga di pasaran tuh berapa ya. Kalau buat baru mulai sih saran gua jangan pasang harga yang tinggi, itu aja. Nah yang terakhir nih, tips yang terakhir tuh bikin tabungan tim. Jadi misalkan kalian dapat project ini ya, sisain 100-200 ribu gitu buat tabungan tim. Nanti kalian bisa beli hard disk, bisa beli lighting, bisa beli sound dari hasil tabungan itu ya, tabungan tim. Jadi dipisahin lah, ibaratnya manajemen keuangannya dibenerin juga, dirapiin juga gitu, biar bisa beli gear lah yang punya tim sendiri gitu, jadi bukan milik pribadi tuh. Itu juga penting sih menurut gua ya. Oke, segitu aja penjelasan gua. Sharing gua tentang pengalaman dalam bisnis mau dalam ya usaha sampingan foto gitu loh, fotografi lah. Kesimpulannya mulai aja dulu, anjay gue suka banget sih slogannya si Tokopedia, mulai aja dulu. Nah, itu yang paling penting bre. Masalah nantinya gimana ya, ini udah belakangan aja lah ya. Tapi dari sampingan ini kalau misalnya kalian jalanin dengan lumayan, dengan tekun, dengan nggak mudah menyerah gitu, nah ini bisa dapet sekitar ya 2-5 bahkan lebih gitu sebulan. Apalagi kalau akhir tahun ya, itu banyak yang merit. Itu bisa lebih lah dari 5 yang bisa dapet sebulan. Itu lumayan banget sih kalau untuk sampingan kalian gitu. Oh ya, ini menurut gue ya, jadi kalau misalnya ada yang salah kata atau salah apa,
mohon dimaafkan karena ini menurut gua yang baik diikutin, yang nggak baik ya jangan diikutin. Oke, kalau misalkan ini gua sharing tips bisnis gini cocok gak sih? Kalau misalkan cocok dan bagus gitu ibaratnya ya kalian seneng nontonnya, komen di bawah ya, kasih masukan ke gua apa gua terus bikin sharing kayak gini, kasih komen di bawah ya, lanjutin apa enggak. Mungkin gue bisa sharing masalah yang lain lagi kayak personal branding atau apa-apa ya, gue bisa sharing, komen di bawah ya. Motivasinya motivasinya ya, intinya kalau misalkan baru mulai itu jangan pasang harga terlalu tinggi, terus jangan mudah menyerah gitu ya, karena ya baru mulai ya nggak mungkin tiba-tiba lu dibayar 10 juta 2 juta 1 juta pun nggak mungkin ibaratnya kalau baru mulai ya. Jadi ya nikmatin aja proses dari awalnya, sebar link yang banyak, perbanyak teman ibaratnya gitu, terus bikin kartu nama, bikin akun IG gitu-gitu yang bagus rapi, intinya sebar link lah kalau kalian itu buka jasa foto dan video dokumentasi lah itu ibaratnya. Kalau awal-awal gitu cuman dikasih proyekan makasih itu kalian akan sering mendapatkan proyekan makasih, ya udah jalanin aja gitu ibaratnya. Itu buat nambah portofolio kalian juga kan, itu untuk awal-awal ya. Tapi kalau untuk udah nextnya ya project makasih gitu ya tinggal balik lagi ke kalian ya, mau dijalanin apa enggak ya terserah kalian, karena akan banyak juga. Terus perbanyak hunting juga, belajar settingan gini ya, karena pada saat teori dan praktek tuh beda ya. Gue pengen sharing juga beberapa kendala ya yang gue alamin pada saat di TKP lah ibaratnya, di lokasi gitu. Satu, pernah tiba-tiba baterai sama-sama habis gitu. Baterai video habis, terus baterai foto habis. Nah jadi baterai satu kan sisa 10% nih, yang satu dicas 5 menit ambil, 5 menit ambil. Jadi siapin baterai yang banyak, itu satu. Terus pernah sekali memori itu, jadi itu data itu kalian bilang juga ya, jadi data itu disimpan dalam 3 bulan apa berapa bulan, karena mungkin ada beberapa orang yang akan nanyain lagi gitu, masih ada nggak foto gue yang ini, masih ada nggak, itu kalian simpen ya di note ke mereka, itu datanya disimpan berapa lama gitu. Nah pernah gue udah datanya itu udah gue hapus ya, dan orang itu nanyain masih ada nggak foto ini, dan untungnya itu datanya bukan kak, datanya itu nggak sengaja kehapus sama gue, udah gue backup di laptop tapi nggak sengaja ke delete, ya udah di backup dari memorinya karena itu belum lama juga ya, baru semingguan gitu, jadi masih ada di memorinya, jadi bisa di recovery gitu. Nah gue recovery lagi. Nah itu penting banget sih backup, karena kalian megang momen orang kan ibarat. Terus kendala yang ketiga itu, oh ya tiba-tiba memori stuck, kamera nggak bisa ngeklik gitu. Nah itu kalian mesti cari solusi cepet sih, karena nggak mungkin juga kan orang lagi pasang cincin gini di stop. Nah kalian tektokan lah sama tim kalian itu gimana tuh kalau misalkan kayak gitu, kalian info ke dia, backupin dulu bentar, backupin gini tuh. Itu juga pernah, kalau dulu sih gue minta tim gue ya, jadi kameranya gue pinjem dulu ya, gue foto sama video, itu pernah juga. Terus lupa bawa alat, nah itu juga, jadi gue kayak pernah lupa bawa flash, pernah lupa bawa ini. Nah itu juga kalau bisa hamin satu tuh kalian prepare dulu gear-gearnya semuanya, jadi nggak ada yang ketinggalan ya, itu juga penting. Oke, segitu aja dulu sharing pengalaman gue tentang ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe video ini, dan share juga ke teman-teman kalian, siapa tahu lagi ada yang membutuhkan. Jangan lupa di subscribe. Ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Jangan lupa di komen ya, kalau misalkan ini menarik, komen di bawah, lanjutin bre gitu, komen di bawah. Oke, ketemu lagi sama gue nanti. Salam terakhir dari gue, Yoms bre, peace out.